Di sebuah kerajaan kuno bernama Aryantara, hiduplah seorang pangeran bernama Raditya. Dia adalah putra mahkota kerajaan Aryantara, terkenal dengan kebijaksanaannya sejak muda. Namun, di balik kehormatan itu, darah Raditya membawa kutukan yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Kutukan yang berakar dari sumpah klan tua bernama klan Arka, yang telah hilang dari sejarah selama berabad-abad. Klan Arka adalah klan yang dulunya memegang kendali atas tanah Aryantara, sebelum kerajaan ini didirikan. Mereka dikenal sebagai klan yang memiliki kekuatan mistis, menguasai ilmu sihir kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, kekuasaan mereka runtuh setelah terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh pendiri kerajaan Aryantara, Raja Wira. Dalam pertempuran terakhir, Raja Wira berhasil membunuh kepala klan Arka, tetapi sebelum tewas, sang pemimpin klan Arka mengucapkan sumpah kutukan. Keturunanmu, wahai Wira, akan hancur oleh darahnya sendiri. Putramu akan membawa kehancuran pada tahtamu, dan klan Arka akan bangkit kembali. Kutukan ini menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh keluarga kerajaan. Raditya, meskipun pangeran yang cerdas dan berani, tidak pernah diberitahu tentang hal ini. Namun, di usianya yang ke-21, tanda-tanda kutukan mulai muncul. Raditya sering mengalami mimpi buruk tentang pertempuran, api, dan kehancuran. Di mimpi itu, selalu ada sosok misterius yang berbicara dalam bahasa kuno, menyerukan kebangkitan klan Arka. Seiring waktu, Raditya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Darahnya terasa panas setiap kali ia marah, dan tanpa disadarinya, ia memiliki kekuatan aneh yang bisa mengendalikan api. Ketika emosi memuncak, api menyala dari tangannya, membakar segala yang ada di dekatnya. Awalnya, Raditya mengira ini adalah berkah, sebuah kekuatan yang bisa digunakannya untuk melindungi kerajaannya. Namun, semakin lama, dia menyadari bahwa kekuatan ini tidak dapat dia kendalikan. Dalam kebingungan, Raditya mencari jawaban. Dia menemukan sebuah kitab kuno yang tersembunyi di perpustakaan istana, berisi sejarah klan Arka dan sumpah mereka. Dari situ, dia memahami bahwa mencari cara mematahkan kutukan itu. Ia berkelana ke pegunungan terpencil untuk menemui seorang penyihir bijak bernama Resi Ananta, yang dikabarkan tahu tentang sihir kuno. Setelah melalui banyak rintangan, Raditya akhirnya bertemu dengan Resi Ananta. Pangeran Raditya, kata Resi Ananta, kutukan ini bukan hanya soal darah, tapi soal jiwa. Klan Arka menanamkan sihir hitam dalam garis keturunanmu. Untuk memutusnya, kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Raditya terdiam, mengetahui apa yang harus dia lakukan. Jika dia ingin menyelamatkan kerajaannya, dia harus rela melepaskan haknya atas tahta, dan bahkan meninggalkan kerajaan untuk selamanya. Dengan hati yang berat, Raditya menerima takdirnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, menyembunyikan penderitaannya di balik senyuman. Pada malam purnama terakhir, Raditya bersama Resi Ananta melakukan ritual pemutusan kutukan di puncak gunung. Api membara dari tubuh Raditya, membakar kulitnya dan membuatnya hampir pingsan. Tapi dengan tekad yang kuat, Raditya terus bertahan hingga sihir hitam di dalam dirinya keluar seperti kabut gelap. Dengan sebuah mantra terakhir, Resi Ananta mematahkan kutukan itu. Raditya selamat, namun ia kehilangan kekuatannya dan hak atas tahtanya. Dia menghilang dari sejarah Aryantara, meninggalkan kerajaannya untuk hidup dalam pengasingan. Tapi berkat pengorbanannya, kerajaan Aryantara diselamatkan dari kehancuran, dan klan Arka tak pernah bangkit kembali. Legenda tentang Raditya dan kutukan klan Arka terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai kisah tentang pengorbanan seorang pangeran yang rela melepaskan segalanya demi kerajaannya.